Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qayyidul ilma bil kitab. Amma ba'd fa inna taqal haditha wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini di mata kuliah teknis penulisan karya ilmiah, ya. Teknis penulisan karya ilmiah, baik itu berupa jurnal ataupun juga skripsi yang nantinya mahasiswa itu wajib untuk menulis atau menyusun skripsi, ya. Hari ini ya saya akan memberikan satu pembelajaran terkait dengan menulis ya karya ilmiah itu menggunakan satu aplikasi di AI, ya, di apa yang disebut dengan apa? Dengan artificial intelligence, ya. Saya akan mulai buka dari awal. Yang pertama kita akan menggunakan namanya itu DeepSeek, ya, namanya deepseek.ai. Ini tulisannya nih ya, deepseek.ai, ya. Nah, di aplikasi ini gitu ya. Ini kita bisa apa istilahnya itu daftar terlebih dahulu, ya, try DeepSeek AI now gitu ya. Nanti akan diarahkan ke ya untuk share-nya, ya, untuk share-nya ataupun lebih tepatnya itu untuk dijadikan sebagai tool, ya. Tool untuk melakukan apa penulisan karya ilmiah. Oke, ya. Ini tadi yang try-sheet ternyata dia harusnya ke situ. Nah, ini banyak ya sebenarnya, ya. Nah, nanti kita bisa langsung ini satu-satu, ya. Baik, kita mulai dari 10 sampai DeepSeek ini mestinya dia ada namanya itu untuk memulainya, ya. Untuk memulainya lihat, ya, ada beberapa. Nah, tapi saya mungkin kita mulai coba dari yang ini dulu, ya, dari DeepSeek ini apakah dia masuk atau tidak, ya. Kita close dulu, close untuk apa buka yang lain, ya. Tapi kita fokus ke sini, ya. Ini di DeepSeek-nya, ya. Nah, kita bisa menggunakan, tapi kayaknya DeepSeek ini dia agak beda, ya. Tadi sebenarnya sudah betul nih, ya, kita coba dulu. Nah, ingat kalau DeepSeek yang itu dia ada apa, ada logonya, ya, ada istilahnya itu. Kita mulai dari awal nih, ya. Jadi saya ingin membuat DeepSeek. Nah, kita lihat ya apakah DeepSeek yang dimaksud adalah itu atau yang lainnya. Jadi harus dipastikan dulu gitu ya, karena sering nggak paham gitu ya, dikira itu sama padahal berbeda gitu ya. Nah, kita lihat nih tulisan deepseek.ai, padahal DeepSeek yang dimaksud itu sebenarnya bukan yang itu, beda dia ya. Nah, kita pakai DeepSeek ini aja. Yang gambarnya harusnya ini nih, ya, DeepSeek, ya, dia nggak pakai AI nih. Yang pakai yang tandanya itu ada gambar ini, ya, punya Cina nih, jadi gambar Cina, tulisan Cinanya DeepSeek, ya, jadi deepseek.com. Oke, sebentar nih masih ada verb Cina, tapi salah ada bahasa Inggris, kita paham juga, ya. Dan langsung klik yang API, ya, untuk kita bisa langsung masuk ke sini. Nah, ini halaman depannya, ya, apakah kita ingin buatnya itu free, ya, atau mungkin berbayar, ya. Nah, kita bisa buat seperti itu. Kalau umpamanya yang gratis, kita sampaikan aja kita yang gratis saja dulu, ya. Jadi yang gratis dulu, nanti baru
Kalau memang sudah bagus, baru kita bisa berbayar. Ya. Nah, di sini balance-nya top up-nya belum, ya, maka saya cari yang chat for free, ya. Cari yang gratisan dulu aja lah, ya. Berbayar itu kadang mahal, oke. Nah, dari sini ya mulai. Nah, kita mulai untuk masuk ya, masuk ke login ininya nih. Nah, tapi karena apa istilahnya itu kita mau yang mudah gitu ya, maka kita bisa daftarnya itu melalui ini ya, melalui log with Google ya, login with Google. Kita tunggu ya, nanti dia akan apa sih istilahnya itu menggunakan akun Google kita untuk informasi dan sebagainya, gitu ya. Oke, sebentar, ini sambil masih login ya. Oh, masih login kita sambil tunggu. Sambil saya juga nanti akan buka satu lagi yang terbaru juga untuk aplikasi itu adalah manus.ai. Ini kemarin kita sempat buat pelatihannya ya untuk yang Manus ini. Ya. Oke, ini sambil nunggu nih, kayaknya sinyalnya ya, kayaknya agak kurang kuat kayaknya. Coba, coba dulu. Ya, tas dulu. Bentar. Oke, ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi saya akan buat dua ya, dua aplikasi. Yang pertama itu pakai DeepSeek. Ingat DeepSeek itu jangan sampai salah, dia yang ada gambar ininya, ya. Ada gambar untuk apa? eh, ada gambar ikannya deh. Jadi nanti kalau yang ada gambar ikan bukan itu yang dimaksud, gitu ya. Oke, yang satu lagi kita akan gunakan juga nama itu Manus.ai. Ya, jadi ini digunakan untuk Tapi udah kayak ya, nggak apa-apa Mak. Oke, silahkan. Ini ada Manus IM, hands on AI. Ya, kemudian kita harus pastikan juga nih Manus AI.io ya. Ini harus pastikan nih yang mana nih ya. Dia yang ada ini nih ya, yang ada logo jempolnya ya. Jadi harus dilihat dulu jangan sampai nanti salah nih ya. Karena memang biasanya gagal mirip ini deepseek.com ya. Padahal yang itu deepseek.ai ya yang apa namanya tadi yang kita masuk pertama itu ya. Padahal ya ini ya. Nah berikutnya ini ada harinya itu adalah yang ini yang ada gambar ininya nih apa sih namanya itu orang ya pakai tangannya gitu ya. Nah, coba seperti itu. Oke. Nah, ini tampilan untuk manus.ai-nya. Nah, sebentar. Nah, ini kalau di sini aja emang ya. Kecilan ganggu nih kayaknya. Oke. Nah, ini untuk rilisnya. Kita langsung pakai ini aja. Get started manus AI. Ya. Mhm. Oke, yang ini sudah masuk ya. Jadi tadi, kemudian yang ini juga ada dua ya. Nah, ini masih nunggu nih untuk deepseek untuk ini verifikasinya. Biasa ya agar kita tidak kena virus lah. Ya. Oke, chatdeepseek.com ya. Tunggu sebentar nih verifying ya. Kita mau verifikasi. Start here, send feedback. Oke. Aku udah bisa untuk yang ininya apa sih? Untuk apa nih? Get request. Kenapa ya? Oke, ini yang manusnya saya mau pakai continue with Google seperti biasa ya. Jadi tinggal ini jadi kalau manus ini dia lebih untuk alur ya, alur penceritaan itu lebih bagus gitu ya. Jadi bisa buat video-video apa dakwah motivasi juga bisa juga gitu ya. Jadi menarik nih ya. Oke, saya sedang continue with Google, artinya saya akan masuk apa akun ini melalui Google. Saya pakai yang Dennis Nomai 2026 ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, ditunggu. Tidak lama insya Allah nih ya. Oke, tuh kelihatan kan. Nah, kita sambil lihat yang dipsik juga nih, yang di sebelah sini. Ya, nah di sini tadi itu kan nggak bisa tuh ya, rasanya itu ya, untuk login itu. Kan belum ada, maka kita cari nih ya di login di Google.
Oke, kembali ke sini lagi ya. Ini adalah AI ya, yang kita bisa digunakan memang untuk penelitian dan penulisan. Ya, jadi jangan khawatir. Oke. Nah, ini kita masih tunggu ini ya, agak lama ya. Mungkin ini karena hujan kali ya. Hujan jadi agak sedikit sinyal itu agak sedikit terganggu ya. Tapi kalau inilah ya, problemnya bisa diatasi. Baik, sambil menunggu untuk yang Manus AI dan juga DeepSeek, saya rasa kalau DeepSeek itu teman-teman sudah sering sekali ini ya, kenal ya, tahu ya dari beberapa pelatihan yang dibuat tuh oleh tokoh-tokoh dalam bidang pendidikan terus saja ya. Oke, tunggu sebentar. Sebenarnya selain itu, ya kemarin kita sudah ajarkan yang pakai ChatGPT ya, saya rasa itu mudah, jadi nggak usah diinikan lah ya. Nah, nanti selain itu ada banyak ya, ada AI yang lainnya yang fungsinya itu adalah sama ya, fungsinya sama. Ya kan? Misalnya, nah, alhamdulillah udah jadi. Ini untuk Amanus, nah, saya dapat di sini itu berapa nih ya, bonus itu sekitar 300 poin. Nah, jadi biar kita tahu, kita lihat video ini dulu ya, biar tahu nih. Jadi gimana sih cara kerjanya? Introducing Manus 1.5 ya. Oke, kita lihat apa sih sebenarnya yang gini kan dari Manus 1.5 ini. Nah, ini kan pertama dari mulai yang awal ya. Oke, oke, ini kita berbicara iklan dulu ya. Jadi gimana sih cara dia one prompt? With real backends, is your username or a feature to apps, get notification, can grow with data analysis, ya. Manus 1.5 available now in Manus, ya. Ya, itu perkembangannya ya. Nah, kita lihat di sini ya, kita mulai alhamdulillah pendaftaran pertama ini dapat 300 poin ya, dapat 300 poin sehingga nanti bisa di ini kan. Ini daily refresh credit 300 ini setiap hari itu dia manusia ini dapat 300 ya. Nah, kita akan lihat dulu ya, ini adalah open sidebar-nya, lihat sini. Ini untuk memulai buat tulisan, kalau untuk mencari ini ada library atau perpustakaan. Kita klik perpustakaan. Nah, di sini sebenarnya nanti buku-buku yang kita gunakan untuk meneliti ya. Kemudian search berarti nanti kita mencari. Kemudian kalau di sini writing ya new task ini biasanya untuk membuat sebuah tulisan. Dan kita kembali ke sini ya. Di ini awalnya nih ya. Nah, kita bisa berangkatnya itu dari sini. Ya, di sini juga ada pilihan ada adaptif ya, dia mengikuti. Kemudian ini ada agent ya, kemudian ini ada chat ya. Jadi mau yang mana nih? Ya, nah ini dua-duanya ya, ada tiga ya. Nah dari sini dari manus apa .ai ini manus IM ya, manus .im itu manus .ai ini sebenarnya kita bisa menulis begitu banyak tulisan ya, berbagai penulisan misalnya nih ya. Nah, misalnya dia hampir sama nanti dengan apa dengan DeepSeek ya. Dengan DeepSeek itu nanti dia juga bisa untuk membuat sebuah tulisan. Ya, misalnya yang kemarin ya, misalnya mendeskripsikan tentang pembelajaran PAI, ya, pembelajaran PAI. Jadi begini, kita buat promnya dulu ya. Ini ya, Anda adalah seorang mahasiswa, ya, mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam, ya. Pendidikan agama Anda adalah seorang mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam, kemudian akan mengerjakan ya dosen memerintahkan untuk membuat ya artikel jurnal ilmiah ya dengan judul ya misalnya kemarin judulnya sama ya kecuali tempatnya ya yaitu pembelajaran pendidikan agama pembelajaran pendidikan agama Islam ya misalnya di Madrasah Aliyah ya Sirajul Falah. Nah, ya Sirajul Falah ya. Yang itu di madrasah aja lah ya.
Itu saya falah nggak apa-apa lah ya. Jadi kita akan menulis tentang pembelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Sirajul Falah gitu ya. Nah, di sini sebenarnya bisa menggunakan langsung pembelajaran atau bisa juga ke implementasi juga bisa ya. Nah, implementasi atau pelaksanaan. Tapi kalau pembelajaran juga sudah mencakup sebenarnya. Jadi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam kurung PAI ya di Madrasah Aliyah Sirajul Falah Bogor ya. Oke, di sini langsung kita sebutkan nih ya sistematikanya. Sistematikanya adalah ya pertama itu pendahuluan ya, ya, pendahuluan. Kemudian yang kedua adalah kajian pustaka. Kajian pustaka ini dia tentang tadi pembelajaran ya, tentang proses pembelajaran ya atau implementasi lah berarti ya, implementasi implementasi ya pendidikan agama Islam ya di tempat tertentu. Jadi pertama pendahuluan, kedua kajian pustaka, ya kajian pustaka, kemudian koma ada implementasi pendidikan agama, implementasi pembelajaran ya. Jadi pembelajarannya kayak gimana sih sebenarnya pembelajaran ya pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Kemudian setelah itu baru nanti ada hasil dan pembahasan gitu ya. Jadi ada pembahasannya, kemudian kesimpulan ya dan daftar pustaka ya. Nah, ini penting ya. Jadi ini kita akan buat Anda adalah seorang mahasiswa pendidikan agama Islam berhasil memerintahkan untuk membuat artikel jurnal ilmiah dengan judul Pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI di Madrasah Aliyah Surajul Falah Bogor. Sistematikanya adalah pendahuluan, kajian pustaka, implementasi, pembelajaran pendidikan agama Islam, hasil dan pembahasan ya serta kesimpulan dan daftar pustaka maksudnya gitu ya. Oke, setelah kita ketik ini, kita pilih yang ini ya. Ini adaptif, ini agent, ini hanya chat biasa gitu ya. Jadi saya pilih yang adaptif ya. Oke, saya pilih yang adaptif ini agar nanti lebih hasil itu lebih bagus ya karena dia sifatnya adaptif ya. Oke, kemudian kita langsung tidak ini ada more-nya sebenarnya ada pilihan sebenarnya apakah buat image, slide, website, spreadsheet, visualization, video, audio, atau playbook. Saya nggak milih, saya langsung klik ini aja ya teman-teman semuanya langsung klik yang bagian ini. Oke, klik. Nah, nanti manusia itu dia akan berpikir, oh tadi ada metodenya nggak ya? Nah, dia sedang thinking yang manusia ini ya. Nah, tuh ya. Oke, lihat. Ya, jadi kalau kita lihat di manus ini, ketika saya memerintahkan untuk membuat sebuah tulisan, gitu ya, maka dia akan baik. Saya akan membantu Anda membuat artikel jurnal ilmiah tentang pembelajaran pendidikan agama Islam PID Madrasah Sirajul Falah Bogor. Sebelum saya mulai, saya perlu beberapa informasi penting. Pertama, data dan informasi madrasah. Apakah Anda memiliki data, informasi spesifik dalam madrasah Sirajul Falah seperti yang digunakan, kurikulum, profil guru, atau hasil wawancara atau saya perlu melakukan riset umum dalam ujian pemeriksaan ya. Oke, fokus pembahasan, aspek apa yang akan dilakukan metode dan strategi pembelajaran, kurikulum dan materi pembelajaran, evaluasi dan hasil pembelajaran, tantangan dan solusi pembelajaran PAI dan semua aspek referensi. Apakah ada referensi literatur yang sudah diberikan untuk ini? Kita langsung jawab di sini ya. Nah, di sini kita langsung jawab aja oke ya. Oke. Nah, dia akan mikir ya, tadi informasinya udah. Manus will continue working after your replay. Oke, saya mau replay dulu ya. Saya replay dulu. Mana bagian replaynya ya. Oke, replaynya itu tadi mulai dari nomor satu tidak ada gitu ya. Nomor satu tidak ada. Nomor satu tidak ada. Nomor dua, nanti bilang apa nih? Fokus ke nomor tiga ya. Kurikulum materi strategi. Kurikulum dan materi pembelajaran. Kurikulum materi aja lah ya. Atau lima-limanya ya.
Kemudian tidak. Oke, ekspos pembahasan. Referensi apakah jadi fokus pembahasannya itu dia minta urutannya dulu ya tuh pendahuluan karena Anda tidak memiliki dasar studi masalah itu maka harus review pendahuluan kerjaan pustaka implementasi masuk sebelum melanjutkan mohon diberikan jawaban untuk dua poin berikut agar bisa membuat misalnya lebih lengkap fokus aspek apa yang ditekan artikel ini metode atau kurikulum gitu ya. Referensi apakah ada referensi literatur tertentu yang digunakan. Nah, oke, saya pilih yang evaluasi dan hasil belajar kayaknya nih, ya. Evaluasi dan hasil belajar nih, ya. Nomor tiga, ya. Nomor tiga, ini. Oke, saya sih. Ini saya kehilangan. Bentar ya. Oke, lanjut. Nah, oke ya, ini ya. Jadi saya pilih nomor tiga, kemudian isinya kan ini tadi ya, evaluasi ya. Evaluasi dan hasil belajar siswa ya. Kemudian nomor tiganya nggak usah. Eh, jadi harus betul-betul ini ya. Nah, harus betul-betul perintahnya itu harus jelas gitu ya. Hmm. Oke, kita lihat ya. Ini juga pentingnya lagi. Nah, apakah referensi itu tentunya harus digunakan atau saya bisa mencari sumber-sumber lapangan bebas gitu ya. Bebas. Nah, dia langsung mikir nih. Ya, dia langsung nyari untuk istilahnya itu riset mendalam ya. Dia mulai riset nih. Ya, ini cara kerjanya dia tuh ya. Jadi dia mulai dari searching, evaluasi belajar di masa alia, model evaluasi baik kognitif, afektif, kemudian searching ke scholarly, literatur, kemudian dia juga apa, creating start juga di PAI, ya. Nah, kemudian dia mengidentifikasi dulu nih, dia akan pakai beberapa ini, apa istilahnya itu, bahan yang bisa dijadikan sebagai referensi atau rujukan, ya. Jadi langsung kerja sendiri tuh, nggak usah ini ya. Dia bersama dengan ChatGPT, tapi dia lebih mendalam karena dia ada sumbernya gitu ya. Kemudian pengembangannya juga. Nah, nanti dia akan berikan beberapa gitu ya. Jadi kelebihannya dia itu apa ya? Dia lebih mendalam sih, gitu ya, lebih mendalam tuh. Dia akan pilihnya penulisan bagian hasil pembahasan konseptual tuh ya. Nah, dia langsung mikir langsung jadi nih. Hmm. Nah, nanti ya kalau ke bahasa Indonesia gampang lah ya. Nanti kan ke bahasa Indonesia juga otomatis ya, nggak susah ya. Oke, ini sampai ke penulisan bagian hasil pembahasan ya. Nah, dia lagi mikir juga tuh, thinking, finalisasi, ketemuan, lakukan lagi tulisan, and analyzing the potential outcome and challenge of the concept preparation model for PIA, aiming to strengthen the discussion section of the article. Ya, ini juga dia terus ya, jadi dia beda ya. Kalau ini dia ada sumbernya dan juga ada istilahnya itu tuh bisa kita kejar untuk referensinya, sumber referensi ya, seperti itu kan. Nah, dia kan nyari juga review artikel konflik komprehensif. Nanti dia akan gabungkan. Jadi ini langkahnya itu masih dari apa ya? Cari artikelnya, kemudian baru dikembangkan, ya, baru dikembangkan nantinya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masih melihat tuh, masih ada perbaikan. Mm-mm, mm-mm. Oke. Ya lanjut ya, kita masih lihat dulu. Ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita lihat nih penyampaian tugas lain. Nah, ini udah jadi nih. Ya. Kita langsung bisa view all file in this tabs gitu ya. Jadi kita bisa lihat langsung nih ya. Gimana sih sebenarnya filenya itu. Nah, kita bisa buka. Oke, sebentar. Nah, ini hasilnya nih dia langsung bisa pindah ke Google ini nantinya. Kita bisa pindahkan ya, terus tadi itu berapa lama gitu ya untuk mencari pembelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Alia Sirajul Falah Bogor, tinjauan konseptual evaluasi dan hasil belajar siswa. Oh ya, ini masih nulis itu masih manus.ai ya. Agak-agak sedikit ego dia ya.
Oke ya. Nah, kemudian lihat di sini, ini judul ininya, judul apa namanya materinya tadi ya, Pembimbingan Agama Islam ya. Kemudian abstraknya lihat, abstrak ini bertujuan menganalisis secara konseptual model ideal evaluasi belajar pendidikan agama Islam dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa pendidikan madrasah aliyah ya. Kemudian hasil dari metode dulu ya. Berdasarkan pinjauan literatur evaluasi, yang ada mencakup tiga ranah taksonomi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik secara terintegrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada pengukuran ranah afektif dan psikomotorik yang seringkali diabaikan atau hanya dinilai secara normatif. Implementasi model evaluasi yang komprehensif seperti authentic assessment dan penilaian portofolio diyakini dapat meningkatkan relevansi dan kualitas hasil belajar PAI yang tidak hanya terbatas kepada pengetahuan teoritis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan praktik keagamaan sehari-hari. Ya, lalu ada keywordnya juga, evaluasi PAI, hasil belajar siswa, madrasah aliyah, kognitif, afektif, psikomotorik. Ya, nah ini abstraknya ya. Nah setelah abstrak kan urutannya adalah ada pendahuluan. Kemarin dari catat ya. Oh, dia ngambilnya dari sini pakai manus dia ternyata itu ya. Padahal dia harus dilihat dulu harusnya dia. Jadi ini pendahuluannya. Tadi saya judulnya sama ya dengan teman-teman, kan tinggal diganti istilahnya itu apa lokasinya ya. Kayak pendahuluan pendidikan agama Islam memegang peran sentral dalam pendidikan nasional. Terus ya kita lihat, oh dia tadi ketahuan ngambilnya dari sini, lihat Jumaida ini mestinya tidak seperti ini ya. Nanti kita akan lihat nih. Salah satu ini Madrasah Al-Sadul Falah, utamanya dalam menganalisis bagaimana evaluasi. Ini nanti bisa dikembangkan nih. Kajian Pustaka, konsep dasar evaluasi pembelajaran, ya, kognitif, model evaluasi komprehensif, ya, ini kognitif, psikomotorik, tujuan pengukuran, instrumen yang direkomendasikan. Ya. Ini juga cukup bagus, model evaluasi komprehensif. Tantangan evaluasi PAI Madrasah itu, tantangan utama dalam evaluasi di PAI adalah ketidakseimbangan antara tuntutan kurikulum yang holistik dengan implementasi evaluasi yang parsial. Nanti ini bisa dilihat nih, ya implementasi. Ini tadi tantangannya. Kemudian implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Jadi model implementasi pembelajaran agama PAI yang efektif di Madrasah harus dirancang untuk secara intensik ya, mendukung evaluasi yang komprehensif terhadap ketiga ranah hasil belajar ya. Model yang diusulkan dalam tinjauan tersebut adalah pembelajaran berbasis project ya, project based learning atau PBL, kemudian juga terintegrasi ya. Jadi PBL terintegrasi. PBL dipilih karena kemampuan untuk menciptakan konteks nyata di mana siswa dapat menerapkan pengetahuan kognitif, menunjukkan sikap afektif, dan mempraktikkan keterampilan psikomotorik secara simultan. Ini implementasinya. Kerangka konseptualnya dilihat, ya kerangka konseptual untuk ininya, untuk apa sih? Untuk kerangka konseptual implementasinya ya. Jadi dalam konteks Madrasah Al-Sadul Falah Bogor, implementasi PAI disarankan untuk berfokus pada proyek-proyek tematik yang relevan dengan isu dan kebutuhan masyarakat Bogor, karena kan dia memang di Bogor ya. Misalnya proyek dapat berupa kampanye moderasi beragama dan anti hoax atau penyelenggaraan praktik ibadah haji dan umroh mini. Ya. Nah ini lihat nih ya, ini adalah komponen pembelajarannya ya, integrasi materi, penggabungan mata pelajaran PAI, Al-Quran, Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, SEI dalam satu proyek tematik. Ini kognitif ya. Keterlibatan aktif, siswa bekerja dalam kelompok, melakukan riset, merancang solusi, dan mempresentasikan hasilnya. Ini afektif kerjasama ya. Kemudian produk nyata menghasilkan produk konkret, misalnya video dakwah, miniatur event ibadah, buku saku dan yang lain. Ini psikomotorik ya, karena dia memang menghasilkan. Kemudian refleksi berkelanjutan, ini kaitannya dengan guru memfasilitasi jurnal refleksi mingguan dan sesi umpan balik. Ya. Jadi harus terus menerus nih untuk apa para guru ya. Nah, mekanisme dari evaluasi dalam model pembelajaran sendiri, PBL itu ya, Project Based Learning, model PBL itu secara otomatis memfasilitasi authentic assessment yang merupakan kunci untuk mengukur ranah afektif dan psikomotorik ya. Evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir, tapi merupakan proses berkelanjutan, formative assessment sepanjang proyek berlangsung. Ya. Oke, lanjut ya.
Nah, ini pembahasannya ya. Maksud saya itu nanti bisa tinggal kembangkan sampai ke hasil belajar, peningkatan belajar holistik, ya, kemudian juga kesimpulan, ya, kemudian sampai kepada daftar pustaka. Nah, dari sini kita bisa ini nih, kita bisa save ya, kita bisa save, kita lihat nih, ya. Nah, ini kita bisa download ya. Kita bisa download ya, kita download pakai apa ya? Ya, doc lah ya. Pakai doc saya download. Nanti kita tambahkan lagi tuh, bisa minta bantuan atau ditambahkan referensi kalau memang dianggap referensinya itu belum, istilahnya itu apa ya, belum cukup lah gitu ya, maka itu diperbolehkan ya. Mm-mm. Oke, siap. Lanjut. Nah, ini saya sudah download, kemudian saya buka. Ini kan tadi di internet ya. Ini tadi di internet ya. Sekarang buka di ini ya, di apa sih namanya itu di Murni ya. Di sini, bentar. Nah, saya akan buka Microsoft Word-nya, dan saya akan buka dari situ ya. Saya buka dari itunya itu Microsoft Word-nya. Kalau nanti akan ketahuan, akan terlihat ya. Pembelajaran pendidikan agama Islam Madrasah Alawiyah Abu Madrasah Aliyah Sadufala Bogor, tinjauan konseptual evaluasi dan hasil belajar siswa. Jadi dia bisa lebih spesifik, jadi bukan hanya keseluruhannya gitu ya. Ini banyak sekali kalau keseluruhan. Oke, bentar, ini saya set dulu. Kemudian kita keluarkan dulu ya. Nah, atau mungkin saya buat saya buat open ya. Open, kemudian di open itu saya pilih yang download nanti sebentar ya. Ini masih belum keluar di sini untuk apa? Untuk opennya ya. Mhm. Jadi saya akan ambil. Oke ya. Nah, ternyata dia agak lambat nih untuk opennya ya. Nah, padahal mestinya tidak kan. Nah, oke, baru keluar. Oke, browse. Saya akan pilih tadi file yang sudah saya download, hasil tulisannya ya dengan sangat ringkas. Tapi sebenarnya untuk ini udah cukup sebenarnya. Tapi kalau untuk jurnal ya perlu dimodifikasi. Oke, saya ambil tadi di download itu adalah mana tuh ya. Oke, ini habis ini kita ini. Tadi itu kita fokus ke namanya sebentar ya. Nah, kita fokus ke belum keluar nih ya. Nah, belum keluar bentar, sabar dikit. Ya. Karena kalau kita lihat, apakah di sini sudah, di sini sudah dapat ini kan? Nah, downloadnya apakah sudah kelihatan atau belum? Kita lihat. Ya. Ini. Oh, ternyata belum. Sedikit lagi ya. Nah, ini jobnya. Ini sekarang jadi PDF ya. Jadi 18. Kalau pakai PDF, mungkin ya, sebentar. Nah, pakai PDF, oh harusnya bisa juga sih. Ya, bisa ya saya ya. Saya akan buatkan ini. Kita pakai open, ya, open, ya. Kemudian kita pilih yang tadilah yang apa yang download, ya. Yang download kita pilih. Kalau pilih yang tadi Microsoft Word sih masih bentuknya. Ini download ya. Mhm. Kemudian kita pilih yang ini. Ternyata memang ini. Kita mau jadikan ini Microsoft Word ya. Karena dia otomatis dibuka. Nah, kita lihat nih hasilnya itu berapa nih sebenarnya ya. Kalau ini tadi karena PDF, kemudian dipaksa dibuka di Microsoft Word, ya walaupun ini mestinya itu ke depan itu memang bisa, ya, dan semakin berkembang. Ya. Oke, convert, ini nggak apa-apa lah, saya convert aja ya. Karena tadi kan yang dibuka itu PDF ya. Jadi nanti kalau mau itu bisa langsung, jadi bukan hanya dari sisi PDF-nya. Nah, oke, wait moment, tunggu sebentar. Kita masih tunggu untuk yang hasil dari penulisan tadi sangat simpel sekali, ya, simpel sekali. Nanti kalau kesulitan boleh dipraktekkan, ya, boleh dipraktekkan. Jadi kalau secara manual, kalau kita mau menulis itu ya pertama itu adalah lokasi, gitu ya. Jadi kalau bagaimana ketika kita mau menulis baik itu buku, artikel jurnal, gitu, maka nanti lokasinya perhatikan, kemudian juga siapa yang akan baca dan seterusnya. Oke ya, ini judul di sini di situasi.
Ini yang tadi nih, yang tadi ya. Ya, oke, saya tambahkan lagi nih ya. Jadi tadi kan downloadnya itu yang ini, pembelajaran ya. Nah, ini kan kita klik, kemudian kita pilih yang doc lah ya. Yang itu bisa, nah, sedang converting to doc, sabar ya. Nah, ini kita masih pakai Manus AI ya. Nah, tadi yang satunya lagi masih belum kita lihat ya. Mereka sedang kerja juga. Nah, ini convertingnya biasanya agak cukup lumayan nih, tapi bagus ya. Jadi tidak seperti kalau kita istilahnya itu langsung di copy gitu. Itu sering sekali itu apa kurang bagus gitu ya, agak-agak salah gitu. Hmm. Oke, saya rasa sudah nih ya, sudah di download tadi. Kemudian saya mau buka di sini, mudah-mudahan sudah ada ya. Nah, ini kita kembali ke sini, kemudian kita open ya. Ini opennya kan yang ada ini aja ya, open, kemudian browse ya. Nah, kita cari ini sini. Oke, sudah. Nah, di download ya, di download di sini ya, kita lihat sebentar. Tadi sudah saya pindahkan menjadi Microsoft Word ya. Jadi Microsoft Word mudah-mudahan ada nih, ini PDF-nya. Oke, itu Microsoft Excel-nya. Yang ini nggak ada ya. Ya, ya yang tadi kita download itu ya, tunggu sebentar ya. Ini masih muter ya, masih muter. Oke, wah, belum ya. Ini masih tadi ini bukan yang ini nih, ini punya orang ya. Ini Mojava Fit di bagian download. Ini belum buka ya. Kita coba lagi. Nah, nah, sebenarnya kalau mau kita ini bisa juga kita apa namanya itu, misalnya itu kita blok satu-satu gitu ya, misalnya begini, mau kita copy gitu bisa aja sih sebenarnya ya. Agak lama kan kita langsung copy kan bisa juga nih sebenarnya nih ya. Nah, ini sayangnya kan kita harus lihatnya di situ tempat itunya. Nah, kita akan lihat di sini apakah dia ada catatan gitu ya, ada catatan ya. Oke, tadi sampai di sini ya. Jadi diusahakan sih ya memang betul-betul paham ya. Oke, saya converting doc kayak tadi lagi. Mudah-mudahan yang tadi sudah ada. Sehingga nanti kita bisa buka dengan mudah ya. Saya akan buka ini. Hmm. Kemudian ini saya matikan lah ya. Jadi satu saja ya. Nah, oke, nah ini kayaknya sudah kelihatan nih ada nih, tunggu sebentar untuk di downloadnya. Nanti kita baru buka dengan Microsoft Word-nya. Nah, itu nanti baru ditambahin, baru nanti di apa di ya di ini kan lah ya diperbaiki gitu ya, diperbaiki dari sisi kata-katanya. Oke, ini pembelajaran madrasah. Ini udah jadi ya. Kita akan buka hasilnya dalam hanya hitungan beberapa menit itu sudah jadinya itu begini gitu ya. Jadi yang manual-manual itu akan kelihatan walaupun sebenarnya kita pengennya itu juga betul-betul alami juga. Ini sudah dihitung, iya. Ini lebih kurang ada 7 halaman ya sampai ke daftar pustaka. Nah, kalau udah seperti ini kan ukurannya ini ya rapet ya. Padahal kita tuh bisa pakai 1,5 nih ya. 1,5. Kalau 1,5 jadi berapa tuh? Ya, jadi banyak nih, jadi 10 halaman. Oh, gitu ya. Ya sempat banget, tapi saya pengen buatin lah biar 8 halaman mungkin nanti kali ya. Nah, ini bikin before afternya, ya itu paham ya. Nah, kemudian oh ini agak sedikit mengganggu ini ya. Oke. Nah, kemudian oke ya. Nah, sudah kita lihat di sini. Oh, satu lagi tadi yang before afternya mudah-mudahan tidak ada ya. Ini sudah nol gitu ya. Nol, ini juga nol nol nih. Jadi untuk memastikan aja sih sebenarnya, memastikan bahwa memang benar-benar ada gitu kan. Oke, baik. Oke, hasilnya seperti ini ya. Oke, selalu kita lihat saja lah. Ini kita agak mengganggu yang ini nih. Ya. Oke, sebentar. Oh, share screen. Oh, dia masih ya. Oh, my screen, sorry ya. Nah, ternyata dia bisa pakai ini nih, keren nih. Ya, saya coba pakai ini. Bisa nggak sih? Ah,
Oke, keren, keren. Itu dia bisa pakai ini juga ya. Baik. Nah, ini hasilnya nih, ya. Hasilnya seperti ini gitu. Tinggal di edit-edit saja gitu ya. Tinggal diedit-edit, diperbaiki. Jadi nanti kita semakin paham tuh, ya. Seperti ini tuh, ya. Saya buka, dan ya, ya, seperti ini nih. Nah, ada berapa halaman? Ya, ada 9 halaman. Nah, tinggal ambil sedikit lagi kan. Jadi ada abstraknya, ya. Kemudian nanti ada istilahnya itu sekolahannya, ya, sekolahannya, profilnya lah gitu ya. Kemudian juga nanti sampai kepada spesifiknya. Kalau ini tadi saya menyebutnya dengan konseptual evaluasi dan hasil belajar siswa. Jadi betul-betul ini memang spesifik, gitu ya. Jadi betul-betul spesifik. Nah, itu ya. Nah, ini hasilnya, ya. Nah, kita bisa lihat, kita bisa saksikan, ya. Jadi dia bukan apa istilahnya itu mudah sekali ya. Nah, ini kayak semua bisa ya. Dan, oke. Nah, ini kita bisa buka. Kalau saya buka ininya aja ya. Yang Microsoft Word-nya aja lah ya. Ini saya tutup dulu yang ini. Kemudian yang pembelajaran. Nah, dari sini kita bisa buka nih, lihat. Oke ya. Ini abstraknya sudah cukup bagus, ada kata kuncinya. Ini pendahuluannya. Oke, ini kajian pustakanya. Ini kemudian ke model evaluasi kompetensi, ya, PAI, ya, kemudian ke tantangan evaluasi PAI di Madrasah Aliyah, ya itu terjadi ya, ini bukan hanya di sini ya. Nah, tapi yang lainnya juga project based learning-nya, kerangka konseptual implementasi PAI di MS Fala, ini kerangka konseptualnya ya, mengevaluasi dalam PBL, ini model evaluasinya, ya jadi lebih banyak lagi hasil dan pembahasan. Ya, jadi ada 9 halaman di sini hasil analisis konseptual dari penelitian literatur dan rumusan model implementasi evaluasi PBL di MS Fala Bogor menunjukkan bahwa kunci peningkatan hasil belajar baik itu terletak pada pergeseran paradigma evaluasi dari penilaian berbasis tes kognitif semata menuju penilaian autentik, ya, authentic assessment yang terintegrasi. Ya, jadi intinya ini kalau mau dipanjangkan kita bisa minta bantuan lagi agak lebih mendalam lagi sebenarnya gitu ya, agak lebih mendalam lagi dari sisi pembahasannya. Tapi saya rasa sebagai contoh cukup lah ya, cukup untuk tahu, oh iya ternyata modelnya begini nih gitu ya, tuh ternyata tuh ya. Ini apa ini kesimpulannya ya, itu ini daftar pustakannya. Nah, ini nanti tinggal sesuaikan aja mau pakai modelnya apa. Atau tetap body note gitu ya. Oke, ini untuk tadi apa yang disebut dengan apa pembelajaran ya yang sifatnya itu memang apa ya perlu inilah ya perlu kita banyak belajar lagi gitu ya perlu banyak belajar lagi terkait dengan berbagai isu, berbagai hal yang memang membuat kita itu harus banyak belajar ya. Oke, terima kasih untuk Mubarok, Saifuddin, dan juga Fajrin. Ada Ma'ruf Ibrahim juga ya yang sudah hadir nih ya. Nah,